ada orang naik sepeda, kemudian di belakangnya ada kertas tulisan nomor HP, itu Mbah Sukro. Jadi umur 75 tahun, dia masih nyari nafkah sendiri. Jadi yang membuat saya terharu adalah, saya tanya tadi pagi, kenapa harus nyari nafkah sendiri? Punya anak atau tidak? Dia bilang punya, anaknya 3. Tetapi anak saya juga tidak mampu. Dan tidak bisa disalahkan, ya kan? Umur 75 tahun, saya tanya, Mbah Sukro enggak malu? Untuk nyari makan saya tidak malu, dia bilang. Karena saya harus bayar kos-kosan. Saya tanya berapa kos-kosan bayar? 250.000. Murah, dia tinggal sama istrinya umur 70. Saudara-saudara, saya tergerak sekali nanti suatu saat Pak Vinus Mercy bisa melakukan sesuatu karena dia bilang di kos-kosannya tidak ada WC. Jadi saudara bisa membayangkan itu. Ada 40 kamar tapi mungkin tidak diurus dan sebagainya dan sebagainya. Jadi nanti saudara bisa lihat di video saya makan pagi dengan Mbah Sukro. Dia senangnya bukan main. Terima kasih tidak habis-habis saudara-saudara. Jadi kebaikan itu tidak pernah sia-sia. Jangan pernah berhenti berbuat baik. Karena firman Tuhan juga mengatakan jangan jemu-jemu berbuat baik. Nanti pada waktunya Tuhan akan membalas kebaikan kita. Amin. Nah kalau kebaikan saudara bahkan tidak dibalas dengan kebaikan, saudara tidak perlu marah. Karena yang membalas bukan orang, yang membalas Tuhan. Dan pada waktunya nanti Tuhan punya cara untuk memberkati saudara. Nah hari ini saya mau mengajarkan kepada saudara 4 hukum kebahagiaan. Siapa yang ingin bahagia? Kalau mendengar kata bahagia, apa yang ada di benak saudara? Kalau saudara mendengar kata bahagia, apa yang ada di benak saudara? Ya senang. Apalagi? Sukacita. Apa yang membuat saudara bahagia? Ya, berbagi. Apa yang selama ini membuat saudara bisa bahagia coba? Atau saudara menemukan kebahagiaan? Saya mau tanya, kebahagiaan itu ditemukan atau diciptakan? Saya ulangi lagi, tolong pikir baik-baik. Kebahagiaan itu ditemukan atau diciptakan? Siapa yang diciptakan angkat tangan? Siapa yang ditemukan? Wih, saya nemu kebahagiaan di sini. Wow, saya tidak sengaja ini tiba-tiba saya menemukan kebahagiaan. Saudara-saudara, jadi hukum yang pertama, kebahagiaan itu diciptakan. Kebahagiaan tidak ditemukan. Katakan amin. Katakan kepada teman saudara-saudara, kebahagiaan itu tidak ditemukan. Jadi kalau saudara pernah mendengar ilustrasi saya beberapa tahun yang lalu mengenai seorang raja yang ingin bahagia dan dia mencari ke kampung-kampung, ke desa-desa, ke sekolah-sekolah, ke tempat-tempat keramaian dan pada akhirnya tidak bisa menemukan. Kemudian satu kali dia turun sendiri, dia cari orang yang barangkali punya jubah kebahagiaan. Jadi dia masuk ke sebuah desa, jauh beberapa meter sebelum masuk desa itu ada orang nyanyi. Ya kan? Saya kurang tahu nyanyinya lagu apa, mungkin Jarene mungkin ya kan. Atau nyanyi lagu ke gunung tinggi ku naik mencari damai. Oh, langsung raja ini penasaran. Wait, siapa yang nyanyi situ? Tolong berikan jubah kebahagiaan kamu kepadaku. Oh, ternyata yang nyanyi tukang kayu. Tukang kayu yang sedang bekerja sambil nyanyi. Tukang kayunya langsung menjawab, mohon maaf, saya tidak pakai jubah. Dan saya tidak punya jubah kebahagiaan. Saya tukar dengan emas 2 karung.
Kalau kamu mau menukar jubah kebahagiaanmu. Tukang kayunya bilang, saya tidak pakai jubah. Akhirnya ketemu. Dan rajanya kaget. Benar ini tukang kayu tidak pakai jubah. Kok dia bisa bahagia? Bagaimana Anda bisa kerja keras, hidup susah, tetapi masih bisa menyanyi? Dia bilang, itu muncul dari dalam hati. Kebahagiaan adalah buatan sikap pilihan pikiran Anda. Maka benar apa yang dikatakan oleh Yakobus pasal yang pertama. Anggaplah sebagai kebahagiaan. Menganggap itu berarti count it. Perhitungkanlah, pikirkanlah, terjemahkanlah, tafsirkanlah. Ini contoh saudara-saudara. Bagi Mbah Sukro, pagi hari ini bubur harga 9.000. Yang mungkin buat saudara-saudara tidak ada artinya apa-apa bagi Mbah Sukro yang belum sarapan. Bubur 9.000 itu sesuatu yang luar biasa. Tapi untuk bisa menikmati bubur itu dia harus mengatakan, ya waktu saya aja, ayo makan bubur sama saya, dia malu-malu dikit. Dia bilang nanti saya yang bayar, dia mau bayar 5.000. Tidak usah, saya yang bayar. Hebat saudara-saudara. Nah, siapa yang lebih bahagia? Yang jualan bubur, yang ditraktir bubur, atau yang traktir bubur? Yang traktir bubur. Saya sengaja pilih, ayo makan bubur karena saya ingin bahagia hari ini. Nilainya tidak seberapa, tetapi kebahagiaannya tidak bisa dibayar oleh uang. Kebahagiaan adalah hasil sebuah pilihan. Anda yang harus menciptakan. Itu semua adalah menggunakan alat tafsir. Saudara, nanti dalam hari-hari yang akan datang saya akan membahas kembali mengenai kebahagiaan yang dimiliki oleh Rasul Paulus yang dituliskan di dalam kitab Filipi. 17 kali Rasul Paulus mengatakan rejoice, bersukacitalah, anggaplah sebagai kebahagiaan, bersukacitalah, berkali-kali diulang. Kebahagiaan adalah diciptakan. Jadi jangan sampai Anda ini tidak bahagia nih ya. Saudara, di mana saya bisa menemukan kebahagiaan? Saudara ke Ramayana. Ya kan? Woi, di sana banyak orang yang beli-beli ya. Saudara pikir akan menemukan kebahagiaan. Tetapi ternyata saudara malah tidak bisa beli. Lihat orang-orang beli malah saudara ngenes. Ya kan? Yang lain pada beli, saudara pengen menemukan kebahagiaan. Justru melihat orang lain bisa beli, saudara pulang malah meneteskan air mata. Ya kan? Kemudian saudara pergi lagi ke Renon. Ya kan? Ke tempat di mana orang bisa olahraga, jalan-jalan. Di sana banyak orang yang lari sambil bahagia. Dan saudara tidak bisa bahagia di sana. Karena saudara tidak kuat, mengelilingi sekali aja tidak bisa. Misalkan aja. Anda tidak bisa menemukan kebahagiaan. Karena kebahagiaan harus diciptakan. Amin. Maka mulai dari pagi, pilihlah untuk menjalani hari dengan kebahagiaan. Nah, setiap hari saudara punya pilihan, ya kan? Saya punya pilihan tadi pagi jam 3.40 si Subi sudah gedor-gedor pintu. Saudara, saya bisa tetap tidur tapi tidak bisa tidur karena sebentar lagi akan digedor. Atau saya keluar bawa Subi keluar kencing. Saya pilih ya terpaksa bangun saudara. Saya bawa Subi keliling dulu. Kencing baru masuk lagi. Saya bisa marah dengan hari itu, hari ini gara-gara Subi, ada pikiran lebih baik saya lepas saja. Ya kan? Tapi anak saya sama menantu saya bisa marah dengan saya. Ya kan? Karena itu kayak anaknya. Aduh, saudara-saudara saya bilang kadang-kadang iri dengan Subi. Dibelikan makan yang enak, tiap hari makan daging, minum susu. Yang punya rumah aja belum tentu makan daging hari itu. Nah, kalau saya iri, kemudian saya berpikir yang negatif tentang Subi, yang rugi anjing saya Subi atau yang rugi saya yang berpikir negatif. Jadi daripada Anda berpikir negatif dan kehilangan sukacita, lebih baik ikutilah rahasia kebahagiaan Rasul Paulus. Di dalam kitab Filipi dia kasih itu.
Jadi kebahagiaan adalah hasil dari proses pemikiran. Semua yang baik, semua yang mulia, semua yang sedap didengar, semua yang suci, semua yang bijak, pikirkanlah itu. Hari ini saudara punya banyak pilihan untuk berpikir. Saudara keluar dari rumah, saudara lihat jalan trotoar itu sudah dipenuhi dengan tempat jualan, tempat parkir, sehingga saudara harus minggir. Saya bisa foto dan taruh di YouTube, lapor dengan Pak Wali Kota, ini trotoar sudah berubah fungsi. Tapi kalau saya melakukan itu, saudara-saudara, mungkin saya akan dimusuhi banyak orang. Lebih baik saya ngalah, ya kan? Jalan minggir. Saudara-saudara, ada cara bagaimana Tuhan akan memberkati kita. Dan ada cara bagaimana Tuhan membahagiakan kita ketika kita memilih untuk berpikir positif. Sebab Tuhan akan menghadirkan hal-hal yang positif, hal-hal yang membahagiakan kalau Anda berpikir kebahagiaan. Saya katakan beberapa minggu yang lalu, pikiranmu seperti magnet. Apa yang Anda pikirkan itulah yang datang. Saya sedang memikirkan hal yang baik. Saya sudah memikirkan bagaimana Mercy Peduli bisa punya platform sendiri untuk fundraising seperti kita bisa. Ada yang SMS dari Jakarta. Ada yang menawarkan, Pak, kami bisa membuat Mercy Peduli bisa melakukan fundraising sendiri, punya aplikasi sendiri. Coba saudara-saudara, cara Tuhan bekerja itu luar biasa. Jika saudara nanti bisa fundraising sendiri lewat Mercy Peduli. Ini contoh. Kamu pulang kampung, di kampung ada orang sakit, ya kan? Tidak mampu berobat atau perlu pertolongan. Kamu foto, bikin ceritanya, di-linkkan ke Mercy Peduli untuk melakukan penggalangan dana. Ya kan, kadek pulang kampung, lihat ada anak-anak tidak bisa sekolah misalkan. Kemudian kamu bisa melakukan penggalangan dana lewat Mercy Peduli. Dan saudara-saudara yang nonton ini juga saya kasih tahu. Nanti Mercy Peduli akan punya aplikasi sendiri untuk fundraising. Amin. Itu kok datang sendiri. Dan itu semua oleh karena, sekali lagi, ketika Anda berpikir positif, hal-hal yang positif akan menghampiri saudara. Kebahagiaan itu diciptakan. Saya diundang oleh salah satu hamba Tuhan, Pak Paulus, bisa enggak jam 5 ketemu kami di rumahnya Ketua DPRD Badung. Dia bilang, ada apa? Kita akan doa, tapi juga akan sinergi dengan pelayanan Bapak. Saudara-saudara, kemarin sore jam 5 kami ada pertemuan dengan Pak Arifin, dengan Ketua BNN untuk Badung, dengan Ketua DPRD, mungkin saudara tahu Pak Porwita. Ternyata mereka sedang merencanakan membuat rumah singgah, rumah rehabilitasi untuk narkoba. Kemudian saudara-saudara, kami diajak bersinergi, pelayanan kita yang di penjara dan sebagainya. Akhirnya kita tukar pikiran, tukar informasi, dan terbentuklah sebuah kerjasama. Luar biasa kan? Pak Purwata langsung bilang, Pak Paulus, saya lagi membuat terobosan katanya. Saya bikin pupuk dan pupuk itu bisa menaikkan hasil tanaman padi 2 kali lipat. Dan benar saudara, saya dikasih berasnya. Contohnya, berasnya enak, ya kan? Berasnya bagus, tidak gampang bau, dan harganya jauh lebih murah daripada apa namanya itu yang terkenal di putri-putri apa namanya itu? Putri sejati. Nanti kalau saudara bisa cocok dengan itu, kita bisa ambil dalam jumlah yang besar dan bisa dijual karena bisa memberkati Mercy Indonesia. Baik, yang pertama, do not look for happiness, create it. Jangan cari kebahagiaan, ciptakanlah. Hari ini saudara bisa menciptakan kebahagiaan dengan hal-hal yang sederhana. Untuk bahagia tidak harus punya segalanya, tapi harus bisa menerima segalanya. Ya kan? Untuk bahagia saudara tidak mesti memiliki barang yang berharga, tetapi Anda bisa menghargai diri Anda sendiri dulu. Untuk bahagia saudara tidak harus menjadi penguasa,
tetapi saudara bisa menerima kuasa Roh Kudus yang menolong saudara untuk bisa hidup bahagia. Amin. Tolong lihat temanmu. Wajahnya bahagia atau kurang bahagia hari ini? Ya. Bahagia tidak? Bahagia? Kalau belum bahagia Anda barangkali salah memilih. Yang kedua, kebahagiaan bukan hasil. Bukan tujuan, mohon maaf. Happiness is not a goal, but a result of a good thinking. Jadi happiness, kebahagiaan itu bukan tujuan, tetapi hasil dari cara berpikir. Jadi saya mau mengatakan Anda yang suka menunda kebahagiaan, Anda adalah manusia yang paling kasihan di dunia ini. Karena tiap hari hanya mengatakan begitu, aduh nanti kalau saya sudah dapat kerjaan sendiri saya akan hidup bahagia. Aduh, nanti kalau sudah menikah saya akan lebih bahagia. Aduh, nanti kalau saya sudah dapat gelar saya akan hidup bahagia. Aduh, nanti kalau saya sudah punya rumah sendiri saya bahagia. Kasihan saudara-saudara. Artinya Anda menyasarkan nanti saya akan bahagia. Itu tujuan. Kebahagiaan bukan tujuan. Kebahagiaan adalah hasil kebiasaan berpikir. Jadi karena itu hasil kebahagiaan berpikir, Anda tidak perlu harus menunggu nanti. Yang belum menikah, Anda bahagia sebelum menikah? Jadi jomblo-jomblowati bahagia? Benar? Ya. Karena kebahagiaan bukanlah sebuah tujuan akhir, jangan menunda kebahagiaan. Hari ini walaupun Anda jomblo masih bisa bahagia. Iya kan? Amin. Hanyalah kepada yang menikah, bahkan setelah menikah mungkin malah tidak bahagia mereka. Oh bahagia, syukurlah. Ya, kalau saudara bahagia dengan menanti, nanti kalau saya sudah kerja keras, saya beli rumah, saya akan bahagia. Tanya Bu Lydia itu. Ngekos bisa bahagia. Yang dia tempati bukan rumahnya sendiri, tapi dia masih bisa bahagia. Ya kan? Jangan sampai saudara dalam hidup mengatakan nanti kalau saya menikah dengan Pak Lurah saya akan bahagia. Atau saudara-saudara, jangan pernah menunda kebahagiaan. Terlanjur cepat tua, nanti saudara menyesal sepanjang usia. Gara-gara menunda kebahagiaan. Orang yang menunda kebahagiaan berarti selama menunda ini kan tidak bahagia. Selama menunda tidak bahagia, orang yang tidak bahagia itu cepat tua. Maka tolong bandingkan usiamu dengan umurmu. Oh, usiamu dengan umurmu. Usiamu dengan fotomu. Dengan wajahmu. Ya kan? Jujur saudara-saudara, tolong dipotret itu pakai HP. Kemudian saudara cek. Wajahmu sesuai enggak dengan umur? Clara, umur berapa sekarang? 20. Nah, umur 20 wajahmu umur 15 atau umur 35? Ya. Jadi kalau misalkan aja umurmu lebih tua dari wajahmu lebih tua dari umurmu, kemungkinan engkau tidak bahagia. Ya kan? Jadi oleh karena itu saudara belajarlah untuk berpikir yang baik tadi saya katakan. Karena kebahagiaan itu adalah hasil dari pemikiran. Nah yang ketiga, hukum yang ketiga. My habit create happiness. My habit create happiness. Jadi hukum yang ketiga, kebahagiaan adalah hasil kebiasaan. Orang yang biasa merenungkan firman Tuhan siang dan malam dibilang bahagia. Orang yang suka bersyukur bahagia. Saudara-saudara,
jadilah orang yang suka bersyukur. Orang yang suka memberi bahagia karena itu dikatakan di dalam Alkitab. Firman Allah mengatakan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Maka biasakan dalam hidup yang sekali ini belajar memberi. Tidak mesti harus dengan uang. Ya kan? Beri pertolongan kepada teman. Beri kata dorongan kepada teman. Berikan sesuatu mungkin senyuman. Atau tepukan di pundak atau pelukan kepada mereka yang sedang membutuhkan. Kapan terakhir kali saudara memberikan sesuatu kepada teman Anda atau orang dan saudara bahagianya bukan main. Padahal sebetulnya itu tidak ada harganya. Dalam sisi keuangan saudara tidak perlu keluar uang, tapi setelah itu saudara bahagianya bukan main. Kemarin malam kami ke Bongan dengan membawa 1 kardus Indomie. Kita kasih tukang Pak Mo sama istrinya. Waduh saudara, mereka lagi makan di lantai dengan apa adanya. Pada waktu menerima 1 kardus Indomie mie goreng itu senangnya bukan main. Terima kasihnya tidak habis-habis. Jadi ciptakanlah kebiasaan yang membahagiakan. Ya kan? Contoh, lebih baik ngomongin kebaikan Tuhan daripada ngomongin orang. Biasakan lebih baik ngomongin kebaikan Tuhan daripada ngomongin apa kata orang. Itu jauh lebih membahagiakan daripada saudara-saudara orang ini bilang saya begini, dia bilang saya begini, dia bilang saya begini. Saudara-saudara, tolong selektif sedikit dengan membuat kebiasaan. Jangan suka mikirin apa yang dipikirkan orang tentang kita. Karena belum tentu saudara bisa menebak pikiran orang itu. Kenapa Bu Lydia lihat saya begitu? Bu Lydia lagi mikirin apa tentang saya? Emangnya saya salah apa? Nah, kemudian saudara marah. Bu Lydia jawab, "Loh, Bapak kok tahu pikiran saya?" Saya menebak. Padahal Bu Lydia sedang berpikir yang lain. Dia sedang berpikir bagaimana segera menyelesaikan laporan perintis ini. Iya kan? Bukan mikirin mengenai saya. Kenapa Pak Paulus kok turun berat badannya? Ya. Jangan mikirin apa yang dipikirkan orang mengenai Anda. Kalau belum tentu benar. Kemudian saudara menebak-nebak. Ya kan? Adik kamu mikirin apa? Apa salah saya kepada kamu? Ya kan? Belum tentu benar. Saudara marah duluan karena menebak. Saudara mengira. Saudara berasumsi. Kasihan. Belum tentu benar. Jadi jangan pernah gara-gara melihat raut muka orang kemudian Anda berasumsi. Oh dia pikiri saya, mungkin saya begini. Belum tentu. Daripada Anda memboroskan waktu untuk menebak-nebak pikiran orang yang belum tentu itu benar. Dan mengurangi sukacita, lebih baik berpikir mengenai kebaikan Tuhan. Hari ini masih bisa makan, masih bisa menghirup udara, masih bisa senyum menyembah Tuhan. Bersyukurlah. Amin. Ciptakan kebiasaan yang membuat Anda bahagia. Saya mau tanya kepada saudara, apa kebiasaan Anda yang membuat Anda senang? Waktu saudara melakukan senang. Jawab. Kebiasaan yang membuat Anda senang. Ya. Bisa melayani keluarga, ibu-ibu bisa masak buat suami. Dan suami makan dengan lahapnya bahkan kurang. Ya kan? Jauh di lubuk hati saudara sebagai seorang ibu yang masak, waduh senangnya bukan main. Masakan saya dihargai. Suami, apa yang membuat suami bahagia? Pak Roni, apa yang membuat Anda bahagia? Oh, saya juga bisa kalau begitu. Ya. Ketika bisa menikmati masakan istri. Apa yang kalian ciptakan dan kalian bisa bahagia setiap hari? Baca firman. Baca firman. Bangun pagi, katakan Tuhan terima kasih hari yang baru.
Hari yang kau berikan buat saya untuk nikmati. Aku bersyukur hari ini. Tuhan, aku bersyukur hari ini masih bisa melayani Engkau. Tuhan, aku bersyukur hari ini bisa melakukan sesuatu yang bisa memuliakan nama-Mu. Cari kesempatan untuk memberkati orang setiap hari. Katakan amin. Yang keempat, hukum yang keempat. Kebahagiaan yang dihasilkan dari kebiasaan itu long term sifatnya. Jangka panjang sifatnya. Sedangkan kebahagiaan yang datang dari what happened, kejadian itu sifatnya short term. Ini contoh, saudara diundang ke tempat pesta. Woi, dari jauh sudah jeduk, jejak, jeduk, saudara bahagia di sana. Ya, pulang, sedih lagi. Iya kan? Saudara datang diundang ada teman yang ulang tahun. Waktu ulang tahun saudara ada nyanyian happy birthday. Saudara senang bukan main, setelah itu ada makan dengan babi guling. Ada ikan bakar di situ. Saudara senang, pulang dapat SMS, putus. Saudara akhirnya kehilangan kebahagiaan. Nah, jadi kalau kebahagiaanmu didasarkan what happened, yang namanya happiness itu didasarkan what happened, maka jadi happiness. Jadi happiness itu short term, hanya sebentar sifatnya. Ya kan? Tetapi kebahagiaan yang dihasilkan dari kebiasaan habit itu jauh long term. Jadi kalau saudara orang yang tiap pagi suka baca firman, datang dalam doa, menyembah Tuhan, memuji, dan itu sudah menjadi kebiasaan, saudara akan menjadi pribadi yang bahagia. Saudara yang sudah membiasakan diri tidak mau berpikir negatif, tidak mau menanggapi hoak, tidak mau menanggapi berita gosip, saudara mendisiplin dirimu untuk terbiasa memikirkan yang baik, yang mulia, yang sedap didengar, kebahagiaan saudara lebih jangka panjang daripada yang what happened. Hidup ini hanya sekali. Tolonglah bahagia, saudara. Amin. Amin. Katakan kepada teman saudara, hidup hanya sekali. Jalani dengan bahagia. Amin. Saya tidak mau suatu saat saudara menyesal di ujung kehidupan saudara dan mengatakan, aduh Pak, saya ini selama ini defisit kebahagiaan. Saya tidak menyangka ternyata umur saya singkat. Saya tinggal 2-3 hari hidup ini. Saya ingin bahagia, bagaimana caranya? Telat. Telat, saudara-saudara. Setiap hari ada kesempatan untuk tertawa, untuk bahagia, untuk hidup senang. Nikmatilah, jangan ditunda nanti. Ciptakan kebahagiaan, jangan nunggu. Dengar, jangan pernah menjadi orang yang bermain sebagai korban. Victim, playing victim. Mungkin Adel datang ke Arpin mengatakan, Arpin, saya ini sekarang gak bahagia gara-gara kamu. Harusnya pacarmu itu jadi pacar saya. Karena saya yang jatuh cinta duluan dulu. Kenapa kok dia bisa berpindah ke lain hati, pindah ke kamu? Jadi kamu adalah sumber ketidakbahagiaan saya. Salah, Adel. Kalau cowok itu kok jatuh cinta kepada Arpin, memang rezekinya dia. Kamu tidak bisa mengatakan, oh ini saya tidak bahagia gara-gara dia. Anda tidak bisa ngeblame orang gara-gara tidak bahagia. Karena kalau Anda selalu ngeblame nyalain orang, saya ini begini nih. Gara-gara dia, gara-gara orang itu, gara-gara orang yang di sana, saya jadi begini. Saya tidak bahagia ini gara-gara itu. Oh saya bisa ngeblame Subi. Hari ini saya tidak bahagia gara-gara bangun jam 4. Saudara-saudara, Anda tidak bisa bermain sebagai victim dan memberikan ketidakbahagiaan sebagai sebuah kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Iya kan? Jangan sekali-sekali datang kepada pasanganmu dan mengatakan, kamu tahu wajah saya rusak ini gara-gara kamu. Iya kan? Ini gara-gara kamu.
Coba kalau kamu bikin saya bahagia, saya tidak seperti ini penampilannya. Anda tidak boleh seperti itu. Kebahagiaan adalah tanggung jawab Anda sendiri. Itu hasil pilihan Anda. Amin. Jadi jangan sekali-sekali Anda tidak bahagia nyalain Pak Jokowi gara-gara minyak naik. Bentar lagi listrik naik, bensin naik, harga naik. Sehingga hidup saya susah. Pak Jokowi ini gara-garanya, Bapak ini. Saya tidak bahagia. Anda tidak bisa menyalahkan Pak Jokowi, kabinet, polisi, gubernur, bupati. Gara-gara Anda hidup susah, tidak boleh. Belajarlah bertanggung jawab. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Kebahagiaan adalah hasil anggapan. Perhitungkanlah, terjemahkanlah, pikirkanlah. Amin. Saya mau tanya hari ini anak-anak Mercy makan pakai apa? Lauknya apa hari ini? Sama telur dadar. Bahagia? Kau bahagia makan sayur sawi, telur dadar, bahagia. Ada yang makan nasi sama garam hari ini. Ada yang tidak bisa makan pagi hari ini. Maka belajarlah mensyukuri setiap berkat yang Tuhan berikan. Karena bersyukur itu awal daripada kebahagiaan. Haleluya.